Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, seringkali karena guncangan hidup, persoalan maupun keadaan yang begitu menyesakan, dan karena keadaan yang demikian, kita jadi berpikir kita tidak dikasihi oleh Tuhan, atau bagaimanakah mungkin kasih Kristus yang seorang pribadi mampu mengasihi kita semua umat manusia yang jumlahnya pada saat ini hampir 10 miliar, atau bahkan jika diruntut dari zaman awal penciptaan sampai sekarang jumlah manusia bisa sampai ratusan miliar. Mungkin kasih Tuhan hanya untuk pribadi tertentu, atau mungkin kasihnya tidak dapat menjangkau pribadi saya, atau kasihnya tidak bisa saya rasakan karena kasihnya sudah terbagi-bagi untuk yang lainnya. Benarkah yang demikian? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kalau kita perhatikan di ayat 35a, gaya bahasa ini adalah gaya bahasa pertanyaan retorika. Artinya tidak membutuhkan jawaban, karena sebetulnya kita sudah mengetahui jawabannya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Artinya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu ketakutan karena kegagalan, perasaan tidak berharga, atau perasaan ditinggalkan. Apapun kondisi dan keadaan yang sedang saudara alami pada saat ini, hal itu tidak akan mampu memisahkan saudara dari kasih Kristus. Allah tidak terbatas. Tidak terbatas di dalam matematika. Jika Anda menghitung 9999 kali 99999, itu tetap ada hasilnya, ada jawabannya saudara. Tetapi apabila tidak terbatas di jumlah, dibagi, ditambah, dikali dengan berapapun, hasilnya akan tetap tidak terbatas. Karena tidak terbatas itu bukan suatu bilangan, melainkan suatu keadaan yang tanpa batas. Kasih Allah tidak terbatas bagi setiap kita di tempat ini. Karena kasih Allah ialah suatu keadaan yang tidak terbatas, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kasihnya tidak terbatas untuk setiap umat manusia dan bagi saudara yang mendengarkannya. Di dalam mengiring Tuhan, ada kalanya mengalami pasang surut seperti Petrus, tetapi di dalam keadaan yang demikian Tuhan tetap beserta dan menuntun kehidupan kita. Kasih dan anugerah Allah dapat kita lihat juga bahkan di dalam perjanjian lama, dari Adam dan Hawa dan sampai bangsa Israel terus melakukan dosa, pemberontakan, tetapi yang luar biasanya yang selalu melakukan rekonsiliasi bukan dari pihak manusia, melainkan dari pribadi Allah itu sendiri. Kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita di tempat ini. Kalau saya analogikan seperti ilustrasi sebuah koin, ya. Koin ini dengan pemandangan di belakang saya tentu lebih besar pemandangan di belakang saya. Tetapi seringkali perspektif atau pandangan itu akan berubah. Jika koin ini saya dekatkan pada mata saya, ya tentunya koin ini akan menjadi lebih besar dari pemandangan yang di belakang saya. Begitu juga dengan situasi yang sedang kita alami. Pemandangan yang di belakang saya ini seperti kasih Allah. Dan permasalahan yang ada tuh hanya sebesar koin sebetulnya. Tapi kalau kita hanya fokus kepada masalah itu akan terlihat sepertinya seolah-olah lebih besar daripada kasih Allah yang tidak terbatas itu. Jadi saudara, fokuskan diri dan sikap hidup kita bukan kepada permasalahan situasi yang sedang kita alami, tetapi kepada kasih Allah yang tak terbatas, yang melebihi dari pemandangan ini semua. Puncak atau titik klimaks dari kasih dan anugerah Allah ketika Yesus berada di atas kayu salib. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi kalau saudara pada saat ini marak sedang mendengarkan pengajaran dari Kristen progresif, itu bisa dipastikan sesat saudara. Karena mereka menganggap Alkitab bukan sebagai otoritas tertinggi bagi umat Kristiani. Menolak Alkitab berarti menolak firman. Menolak firman Allah berarti artinya menolak Yesus. Dan yang kedua, mereka menganggap bahwa keselamatan terdapat di luar Kristus melalui perbuatan baik. Jika ada keselamatan di luar Kristus, merupakan suatu kebodohan bagi Yesus mau berinkarnasi, menjelma sebagai seorang manusia. Saudara, tidak ada gambaran yang bisa menjelaskan betapa hinanya Yesus ketika menjadi seorang manusia. Kalau kita perhatikan dalam Filipi, dia berkenosis, membukukan diri sedemikian rupa. Bahkan seumpama jika bisa diandaikan, kita berubah sebagai binatang pun, hal itu masih jauh dari penggambaran Yesus menjadi seorang manusia.
Saudara, kita menjadi binatang itu perubahannya secara horizontal. Meskipun Anda dan saya merupakan ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi status kita adalah ciptaan, binatang pun adalah ciptaan. Perubahan kita hanya garis lurus secara horizontal. Tetapi ketika Yesus Allah menjadi manusia, itu perubahannya secara vertikal. Dari atas ke bawah. Sang pencipta berubah status menjadi ciptaan. Sang pencipta mengambil wujud seorang manusia yang adalah ciptaan. Begitu di luar nalar. Memang kasihnya Allah terhadap kita di luar nalar. Tidak masuk di dalam pikiran kita. Betapa luas, betapa dalam, panjang dan lebarnya kasih Kristus. Tidak terselami bagi setiap kita di tempat ini. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Seperti domba yang diam saja dibawa ke pembantaian dalam Yesaya 53. Ketika Yesus ditangkap, Yesus dicambuk, paku menancap di tangan dan di kakinya. Di atas salib. Mengapa ia tidak meneriakkan rasa sakitnya dalam satu kata pun? Kalau kita perhatikan di film The Passion of the Christ, sutradara dan produsernya juga menggambarkan hal yang serupa. Ya, Yesus ketika dicambuk, ketika dia disalib, paku menancap di kaki dan di tangannya. Ketika cambuk itu menancap, bukan hanya menancap menggores saudara, tetapi mencabik, menarik dagingnya. Tetapi yang Yesus lakukan, dia hanya berdiam diri. Yesus tidak mengutarakan rasa sakitnya. Mengapakah demikian? Saya tidak bisa menjelaskan secara sempurna. Di dalam pemikiran kita sebagai ciptaan yang terbatas, hanya gambaran seperti ini saja yang didapatkan. Ya, ketika saya mempunyai mantan kekasih saudara, saya berkorban begitu banyaknya. Pengorbanan, effort, usaha yang saya lakukan, perjuangan yang saya lakukan, seolah-olah itu tidak ada rasanya. Karena ternyata rasa cinta, rasa sayang saya terhadap dia lebih besar daripada rasa sakit perjuangan yang saya sedang alami. Di satu sisi saya merasakan sakit memang. Ya, tetapi di sisi yang lain saya seolah-olah tidak merasakan rasa sakit itu karena rasa cinta dan rasa sayang saya begitu besar terhadap dia. Jadi saya tidak mengeluh, saya tidak bersungut. Begitu juga dengan kasih Allah terhadap diri kita. Karena begitu besar kasihnya Allah kepada kita, sehingga Yesus ketika dicambuk, ketika dia disiksa sedemikian rupa, dipaku tangan dan kakinya, Yesus tidak berteriak dan dia hanya berdiam diri saja. Yesus merasakan sakit. Tetapi dia menahan rasa sakit yang sedemikian rupa karena kasihnya lebih besar daripada rasa sakit yang dia sedang alami pada saat itu. Kasih Yesus lebih besar dari segala penindasan, dari kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, dan bahkan pedang. Jadi ketika Anda saat ini sedang mengalami kesesakan, karena banyak orang, atau ada fitnahan-fitnahan, atau tuduhan-tuduhan yang menyusahkan engkau, atau mungkin Anda sedang saat ini mengalami penganiayaan karena iman yang Anda miliki, atau mungkin kelaparan karena situasi dunia yang terus berubah, atau mengalami ketelanjangan. Pakaian itu sebetulnya berbicara tentang status. Jadi ketelanjangan berbicara mungkin ada hak-hak yang Anda miliki diambil daripadamu, yang seharusnya menjadi milik saudara tetapi malah tidak diberikan kepadamu, maupun mengalami bahaya, maupun pedang, berbicara tentang ancaman-ancaman. Ingatlah bahwa kasih Yesus lebih besar daripada semua ini. Jadi jangan pernah merasa Anda sendirian, jangan pernah merasa ditinggalkan. Rasul Yohanes merupakan murid yang dikasihi Yesus. Pertanyaannya adalah apakah kasih Yesus berbeda antara rasul yang satu dengan yang lainnya, murid yang satu dengan yang lainnya? Tidak saudara, kasih Yesus sama. Lalu bagaimana bisa dibilang Rasul Yohanes merupakan murid yang dikasihi oleh Yesus? Rasul Yohanes merupakan murid yang dikasihi Yesus karena dia menyadari kasih Yesus terhadap dirinya begitu besar. Kasih Yesus tetap sama bagi semuanya. Tetapi Rasul Yohanes lebih memahami dan lebih menyadari bahwa kasih Yesus begitu besar terhadap dirinya. Itulah yang menyebabkan Rasul Yohanes disebutkan sebagai Rasul yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi terimalah dengan iman cinta kasih dan penyertaan yang daripada Tuhan mulai dari sekarang dan sampai sepanjang masa, bahwa Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sadari bahwa penyertaan Bapa senantiasa dan selalu ada bagi setiap kehidupan kita di tempat ini. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman telah kami dengarkan. Kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak terbatas bagi setiap kami, dan Engkau adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau percaya dan tetap bersandar hanya kepada-Mu, karena pengharapan
di dalam tangan-Mu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berakhir ketika Engkau menyertai kami di kehidupan yang masa lampau. Penyertaan dan pertolongan yang sama juga tetap berlaku bagi setiap kami di tempat ini di masa sekarang dan di masa yang akan mendatang. Terima kasih, kami percaya Engkau bukan hanya mendengar tetapi sudah menjawab doa kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.